Dulur-dulur calon anggota KPPS TPS 14 di RW 03 Panjauhan. Pada pertemuan kita pertama kali ini kita akan membahas cara pengisian sertifikat hasil pemilihan umum. Sumbernya kita ambil dari buku panduan pada tahun 2019. Cara pengisian berita acara sertifikat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2019. Nomor TPS kita tulis nomor TPS 14 yang merupakan TPS kita. Desa garis miring kelurahan kita tulis nama desa yaitu Cileunyi Wetan. Kecamatan kita tulis nama kecamatannya yaitu Cileunyi. Kabupaten kita garis miring kota kita tulis Bandung. Provinsi kita tulis Provinsi Jawa Barat. Daerah pemilihan kita tulis misalkan untuk DPR RI kita tulis Jabar 2. Terus kita lanjut ke data pemilih dan penggunaan hak pilih. A. Data pemilih. 1. Jumlah pemilih dalam DPT. Cara mengetahuinya kita cari dalam DPT yang kita terima dari PPS. Ada di bawahnya atau di halaman terakhir. Dari DPT tersebut tercantum jumlah laki-lakinya berapa dan juga jumlah perempuannya berapa. Misalkan laki-lakinya 233 dan perempuannya 231. Lalu jumlahkan 464. 2. Jumlah pemilih dalam DPTB ini diperuntukkan untuk yang pindah memilih. Biasanya dari PPS ada tembusan sebelum hari pelaksanaan. Ada tembusan bahwa akan ada yang pindah memilih dari TPS sekian, dari kampung apa, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, dan provinsi apa. Misalkan ada satu orang laki-laki dari kecamatan kita juga. Jadi kita kasih surat suaranya sesuai yang ada yaitu 5 surat suara. Maka kita masukkan 1. 3. Jumlah pemilih dalam DPK. Ini untuk warga yang belum terdaftar dalam DPT tetapi punya KTP di tempat tinggal kita, yaitu Panjauhan RT 04 misalnya. Pemilih ini kita layani setelah jam 12. Alasannya karena kita melayani dulu pemilih dalam DPT. Kalau misalkan surat suaranya masih ada, kita boleh melayani jenis pemilih ini. Kalau surat suara sudah tidak ada, kita sarankan untuk ke TPS lain. Misalkan ada laki-laki 3 dan perempuannya 3. Jumlahkan 6, ratusan dan puluhannya kita X. 4. Jumlah pemilih kita tinggal jumlahkan DPT plus DPTB plus DPK. Laki-laki kita jumlahkan yaitu jadi 237 dan perempuannya kita jumlahkan yaitu jadi 234. Totalnya jadi 471. Lanjut ke dalam penggunaan hak pilih yaitu B. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, kita tulis yang menggunakan hak pilih dalam DPT. Ini bisa diketahui dari pendaftaran. Karena di pendaftaran sudah dihitung jumlah C6 atau surat panggilan pemilih yang masuk dan memisahkan laki-laki dan perempuannya. Oleh sebab itu bagian pendaftaran hendaklah menghitung di C6 atau surat panggilan pemilih dan memisahkan laki-laki berapa dan perempuannya berapa. Misalkan laki-lakinya 164 dan perempuannya 184. Lalu kita jumlahkan 348. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB. Sama seperti yang pertama, kita tinggal lihat di pendaftaran. Misalkan satu orang laki-laki, tulis 1 di kolom perempuannya kita X karena tidak ada pemilih. Kemudian dijumlahkan tulis 1. 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. Sama seperti yang pertama, kita tinggal lihat di pendaftaran. Misalkan laki-laki ada 3 orang, lalu tulis 3. Begitu juga di kolom perempuannya. Karena
karena ada 3 orang, lalu kita jumlahkan di kolom ratusan dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sama seperti yang pertama. Kita tinggal lihat di pendaftaran. Misalkan laki-laki ada 3 orang, lalu tulis 3. Begitu juga di kolom perempuannya, karena ada 3 orang, masukkan 3. Lalu jumlahkan di kolom ratusan dan puluhannya, kita X, tulis 6. 4. Jumlah pengguna hak pilih. Jumlahkan saja dari DPT, DPTB, dan DPK. Tulis 168 di kolom laki-laki dan di kolom perempuannya tulis 187. Lalu jumlahkan 355. Data pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas atau penyandang cacat. 1. Jumlah pemilih disabilitas atau penyandang cacat diisi kalau ada. Kita X saja karena anggap saja di TPS kita tidak ada baik kolom ratusan maupun puluhan serta satuannya. 2. Jumlah pemilih disabilitas atau penyandang cacat yang menggunakan hak pilih diisi kalau ada. Kita X saja dianggap tidak ada di TPS kita, baik kolom ratusan maupun puluhannya serta satuannya. D. Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%. Diisi surat suara yang kita terima dari PPS, misalnya 478. 2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos diisi kalau ada. Kita anggap tidak ada. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan diisi dengan menghitung jumlah surat suara yang diterima dikurangi jumlah surat suara yang digunakan. Misalnya 123. 4. Jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih yang mencoblos di TPS, misalnya 355. Data jumlah surat suara sah dan tidak sah. 1. Jumlah surat suara. Cara mengisinya kita lihat dari C1 plano, kita tinggal memindahkannya. Misalnya 348. 2. Jumlah suara tidak sah. Sama seperti yang pertama dilihat dari C1 plano, tapi yang ini untuk surat suara yang tidak sahnya alias blanko, misalnya 7. 3. Jumlah suara sah dan tidak sah. Tinggal jumlahkan saja dengan catatan harus sama dengan pemilih yang datang dan mencoblos ke TPS. Harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Misalnya 355. Untuk KPPS dan saksi diisi sesuai nama-namanya serta ditandatangani. Sekian, alhamdulillah.